warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami Al-Ibadah, khusus yang saya muliakan pimpinan Al-Mukarram Bapak Haji Samsuddin dan Al-Mukarram Bapak Haji Yudi Rahmani, serta para pengurus yang lain, tokoh masyarakat, para asatizah, para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah, malam hari ini sebagaimana biasa di malam Kamis antara maghrib dan isya kita isi dengan menghadiri pengajian. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini besar manfaatnya buat kita sekalian, dan semoga Allah berkenan melimpahkan kepada kita limpahan pahala, dan juga Allah berkenan mengampuni kekurangan dan dosa-dosa kita, serta dibukakan pintu hati dan pikiran kita. Amin ya mujibas sa'idin. Hadirin, ini melanjutkan dari kitab Hadis Riyadhis Shalihin, yaitu judul baru Bab Istihbabi Wasiyati Ahlil Marid. Bab ini menerangkan sunat berpesan, sunat wasiat. Di sini wasiat ya, berpesan kepada ahlil marid, kepada keluarga orang yang sedang sakit ya. Maksudnya ini keluarga orang yang sedang sakit, yang sedang mengurusi orang yang sakit ya, disuruh untuk sabar ya, jangan sampai menghadapi orang sakit dengan keras atau marah begitu ya. Dimaklumilah orang lagi sakit ya, dimaklumi orang lagi sakit supaya keluarganya tetap memperlakukannya dengan baik gitu. Kan biasanya orang yang sakit itu bawaannya ya, maaf, emosional. Kadang-kadang berkata kata-kata yang kasar ya, keluarganya ya jangan diambil hati lah ya, jangan begitu dipikirkan begitu, karena memang orang yang sakit bawaannya demikian. Walaupun kita berusaha untuk bila mana sakit ya mesti sabar, bisa mengendalikan nafsu dan emosi, dan yang paling pokok jangan marah-marah. Karena kalau kita lagi sakit marah-marah, bisa-bisa penyakit yang kita dapat ya mungkin bertambah sakit, pahala dari penyakit yang kita derita hilang lenyap, saudara-saudara, karena kita nggak hadapi dengan kesabaran. Jadi tetap kita itu mesti ketika lagi sakit hadapilah dengan sabar. Apa tuh sabar di sini? Jangan marah-marah. Ya. Walaupun ya disuruh pesanlah, mungkin Anda datang ke rumah keluarga orang yang sakit, Anda berpesan begitu, ya tolong ya diurus ini yang lagi sakit begitu, supaya sabar mengurusnya. Itulah saudara-saudara judulnya Bab Istihbab Wasiyati Ahlil Marid. Bab ini menerangkan tentang sunat berpesan kepada keluarga si sakit untuk tetap mengurus si sakit. Waman yahdumuhu, dan wasiat kepada orang yang yaitu memelihara ya, menjadi pelayan, menjadi khodim terhadap orang yang sakit tadi. Jadi baik keluarga si sakit atau orang yang memberikan pelayanan kepada si sakit itu dipesenin. Apa pesennya? Bil ihsan ilaih, supaya tetap berbuat baik kepada orang yang sakit ya. Jadi keluarganya atau orang yang diamanatkan untuk menjaga si sakit supaya tetap berbuat baik kepada yang sakit tersebut. Kemudian wahtimalihi, supaya tetap yaitu memikul hal-hal yang enggak enak didengar dari perkataan orang yang sakit. Yang tadi saya bilang orang sakit cenderungnya marah-marah. Ini membuat jengkel yang mengurus. Ya sudah dipikul saja, jangan diambil hati, apalagi langsung kita emosional juga. Wah ini samalah antara dia berdua ini, antara yang sakit dengan yang mengurus.
Agama menyuruh nggak demikian, wahtimalihi, memikul ya perkataan yang tidak menyenangkan dari orang yang sakit. Kemudian wasobri, disuruh sabar, ala ma yasukku min amrihi, dari segala yang sulit ya di dalam mengurusnya. Ya namanya orang sakit, lebih-lebih orang tua ya, orang tua kita entah bapak entah ibu. Ya, dia kan kalau orang lagi sakit, apalagi sudah tua, itu maaf ya, jadi banyak yang diperlukan dari kita, tenaga kita, pikiran kita, harus betul-betul membantu ya. Karena ini orang tua, kalau kita istilahnya kabur dan gak mau mengurus, ya bisa dicap kita durhaka. Justru disitulah kita dibutuhkan, ketika orang tua lagi sakit. Mungkin ketika orang tua masih gagah, dia nggak banyak butuh dengan bantuan anak begitu. Malah dia membantu anak. Tapi ketika orang tua sakit, ini tidak boleh tidak. Si anak wajib berkorban. Ya, wajib berkorban, wajib memikul. Mungkin orang tua ada ucapan-ucapan yang nggak enak begitu. Ya udah, terima aja begitu ya. Mungkin jangan-jangan kalau kita sakit begitu juga lagi. Ya. Jadi saudara-saudara disuruh sabar, wasobri ala ma yasukku, atas apa yang susah, min amrihi, dari urusan si sakit, ya nanti membawa ke kamar mandi, ya mungkin buang air di situ, memang berat saudara-saudara. Biasanya ini maaf ya, kalau anak laki-laki nggak begitu deket di sini nih, yang paling deket anak perempuan. Jadi itu kita punya anak perempuan, jangan mengecilkan mereka. Karena ketika kita lagi sakit, mereka yang lebih open, yang lebih memperhatikan begitu ya. Anak perempuan itu dia lebih sensitif, ingin membantu orang tua begitu. Berbeda sang laki, maaf, yang laki ada istrinya, ada anaknya, dia sibuk saudara-saudara, dia sibuk begitu ya. Jadi supaya tetap si anak memperlakukan orang tua dengan baik. Apapun yang terjadi, karena dia orang tua, dia adalah keramatmu. Jangan sampai kamu sakitin. Karena ini masa-masa kritis, masa-masa tua begitu. Jadi disuruh sabar, tahan uji terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika mengurus orang tua yang sakit. Wa kadza al-wasiyati biman qaruba sababu mautihi. Nah ini hampir sama juga, kita disuruh berpesan kepada orang yang dekat sebab-sebab kematian. Ya. Mungkin mati kita nggak tahu kapan, tapi adaikan orang-orang yang sebab-sebab kematiannya kita tahu. Misalnya orang akan dihukum mati, nanti malam jam 12 akan dihukum mati, Fulan bin Fulan. Nah kita ini mungkin kerabatnya, tapi si pemerintah udah siapin itu. Jadi didatangkan seorang ustadz atau keluarga begitu, supaya orang yang dihukum mati ini misalnya diajak bertobat, ya, diajak istighfar, ya, diajak ya sholat dan sebagainya lah, supaya ketika dia dihukum mati dalam keadaan bagus. Itu memang demikian dianjurkan oleh agama. Saya melihat pemerintah udah menyiapkan biasanya. Kalau orang Islam, dipanggilkanlah seorang guru. Kalau non muslim ya dipanggilkan sesuai dengan agamanya, yaitu istilahnya rohaniawan ya. Karena emang demikian mereka butuh saudara-saudara, karena sedikit lagi akan dihukum mati ya, hukum tembak dan sebagainya. Nah ini juga kita berpesan kepada dia itu, wa kadza al-wasiyati, dan begitu juga kita berpesan biman qaruba, dengan orang yang dekat, sababu mautihi, sebab kematiannya, bihaddin, karena dihukum, hukum had. Hukum had adalah hukum yang telah ditentukan oleh agama. Misalnya ya dalam Islam, ketika seseorang telah menikah kemudian berzina, terbukti perzinaannya, ya dihukum rajam alias dihukum sambit sampai mati. Nah itu pun juga sebelum dihukum ya ada ya istilahnya seorang ustadz yang memberikan arahan supaya dia bertobat ya. Jadi itu yang paling penting, itu yang paling dibutuhkan sama orang yang akan dihukum mati.
baik dihukum mati bihadin karena hukuman yang sudah ditentukan oleh agama seperti perzinaan, au kisosin atau hukum kisos, hukum balas, yang membunuh dibunuh lagi begitu. Ya pasti melalui pengadilan. Jadi pengadilan setelah beberapa tahun ya mengadili seseorang, akhirnya pengadilan menentukan bahwa fulan ini harus dihukum mati. Ya anggaplah udah ketahuan tanggal hukuman mati, maka ada yang datang memberi nasihat, mengajak bertobat. Ya mungkin dia gelap, nggak tahu ya, tentang bagaimana bertobat. Ya bertobat saudara-saudara, pertama menyesali perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya termasuk perbuatan yang dia dihukum mati misalnya, dia menyesal. Kemudian yang kedua, niat tidak akan balik lagi. Ya ini dituntun begitu, niat tidak akan balik lagi begitu. Nah itu yang paling pokok. Jadi pertama menyesali, kedua meninggalkan apa yang dia perbuat, yang ketiga niat tidak akan balik lagi. Nah itu biar ada di hatinya, karena kan sedikit lagi mau dihukum mati misalnya. Ya, nah, setelah itu dia diajaklah untuk misalnya mengucap 2 kalimat syahadat dan sebagainya lah, dituntun. Jadi begitulah agama ya, menyuruh supaya berpesan kepada orang yang sebab kematiannya sudah dekat karena gara-gara dia mesti dihukum, ya. Entah itu hukum haddin seperti zina, au kisosin, hukum balas, hukum mati, wa nahwihima dan semacamnya. Hadisnya saudara-saudara, an Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhuma. Hadis dari Imran bin Husain. Annamra'atan min Juhainah. Ada seorang perempuan, ya, ada seorang perempuan dari Juhainah, dari suku Juhainah. Di sini nggak disebut namanya nih perempuan. Ya, itu lebih bagus ditutupin. Ya. Jadi ada seorang perempuan dari suku Juhainah, atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi. Wahiyya hubla, sedangkan dia lagi hamil. Aduh, jadi ada seorang perempuan dari suku Juhainah datang menemui Nabi, sedangkan dia lagi hamil. Kemudian hamilnya dari apa ini? Minaz zina, dari perzinaan. Ini mau ngapain datang saudara-saudara? Sebetulnya secara agama seseorang yang pernah berzina nggak ketahuan, yang hamil begitu kan, semestinya sih nggak perlu datang untuk minta dihukum. Udah yang penting dia bertobat aja kepada Allah. Tapi ini seorang wanita di zaman Nabi merasa, ya istilah orang, belum sreg kalau belum melapor kepada Nabi, belum membuat pengakuan kepada Nabi. Ya, Nabi Muhammad kan sebagai pemimpin pemerintahan, ya nanti ya Nabi tentukanlah ya harus dihukum. Orang mengaku, wahai Nabi saya berzina begitu, buktinya saya sekarang sudah hamil, saya minta dihukum. Ada tuh orang minta dihukum, itu zaman Nabi itu. Kalau sekarang lari, ya lari dari hukuman. Jadi ada seorang perempuan datang kepada Nabi, wahiyya hubla minaz zina, sedangkan dia lagi hamil dari perzinaan. Faqalat, berkata ini perempuan, ya Rasulullah, wahai Rasul, asabtu haddan, saya mesti dihukum wahai Nabi. Mesti dihukum, dia ngaku dia, asabtu haddan, saya kena hukuman nih. Ya, saya kena hukuman, fa'akimhu alayya, maka dirikanlah hukuman itu terhadap saya. Ya, kesimpulannya diminta dihukum. Padahal dia diam-diam aja di rumah, bertobat kepada Allah bisa aja saudara-saudara. Nggak ada masalah itu. Tapi nampaknya dia belum sreg, ya, belum merasa puas, kecuali minta dihukum. Ini ngaku nih saudara-saudara ya. Dia bukan dalam arti ada saksi. Kan tuh untuk saksi perzinaan minimal tuh 4 orang. Kalau 3 nggak dianggap, malah yang bersaksi dihukum cambuk 80 kali karena menuduh orang berzina lantaran nggak cukup 4 orang, 3, 2, apalagi sendirian. Itu kalau mesti ada saksi, ya, 4 orang.
Nah sekarang ini nggak pakai saksi, dia ngaku. Itu lain lagi ceritanya. Ada istilah dalam agama bahwa ngaku itu adalah dalil atau bukti paling kuat di antara bukti-bukti. Tadi kan saya bilang orang terbukti berzina dengan ada saksi 4 orang. Selain itu nggak diterima, lebih boleh begitu. Nah ada orang terbukti berzina dengan mengaku tanpa saksi. Nah mengaku ini merupakan yaitu dalil atau bukti yang paling kuat. Ya kecuali ngaku setelah digebugin, itu lain urusan itu. Ini ngaku ujuk-ujuk datang. Ujuk-ujuk datang, wahai Nabi saya ini mesti dihukum begitu. Karena saya berzina. Gitu. Nah, ini jarang terjadi, ini hanya di zaman Nabi ini. Kemudian akhirnya karena ini wanita dan lagi hamil, Nabi panggil keluarganya. Fada'a Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Maka Nabi memanggil walinya, alias yang mengurus perempuan ini, keluarganya begitu. Nah kemudian Nabi berpesan, nah ini nih yang tadi sesuai dengan judul. Jadi judul kita kan tadi terhadap orang yang akan dihukum mati ya, entah itu menghukum mati karena ini karena itu, maka kita berpesan begitu. Nah ini berpesan kepada keluarganya nih supaya keluarganya tetap memperlakukan perempuan ini dengan baik. Kali juga ini perempuan karena sudah berbuat salah ya dimaki-maki, mungkin dihukum apalah oleh keluarga, itu nggak bisa itu. Tetap Nabi bilang perlakukanlah dia dengan baik. Sampai melahirkan masih dirajam karena ada bayi di dalam kandungan. Jadi kata Nabi tunggu sampai perempuan ini melahirkan gitu ya. Maka Nabi berkata ahsin ilaiha. Artinya perlakukanlah wanita ini ya dengan baik ya. Fa idza wada'at, bila mana dia telah melahirkan, fa'tini biha, bawa dia ke tempat saya. Udah melahirkan, itu pun gak langsung habis lahir dibawa, nunggu dulu sampai bayinya mandiri. Ya anggaplah setelah 2 tahun misalnya maksimal. Karena kan bayi itu disusuin maksimal 2 tahun dalam Islam begitu. Ya sampai mandiri kali, mungkin setahun udah mandiri nih bayi, nanti ibunya dibawa oleh keluarganya. Nabi suruh begitu. Ya, jadi fatini biha, nanti kalau sudah selesai dia melahirkan dan bayinya sudah mandiri, bawa ini perempuan ke tempat saya. Fa'ala, artinya ini dikerjakan oleh keluarganya. Nah datanglah masanya, maka dengan singkat diceritakan fa'amara bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkan. Siapa yang diperintah? Sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat, bawa ke tempat perajaman. Ya, ke tempat untuk dirajam. Nah, katanya kalau untuk perempuan nanti digaliin lubang, ya ini emang serem juga nih ceritanya nih. Digaliin lubang begitu supaya dia enggak bergerak-gerak, pakaiannya pun diikat supaya enggak terpental ke sana kemari, lantaran disambit, lantaran ditimpugin, kenal timpug, sambit, melontar, rajam begitu ya, itu sama semua itu. Jadi dikatakan Nabi memerintahkan fa'amara biha an-nabiyyu, Nabi memerintahkan kepada sahabat untuk laksanakan, kan begitu, untuk melaksanakan. Dan disingkat kata ini fasuddat 'alaiha thiyabuha, maka diikat kain itu perempuan kesana kemari, diikat supaya enggak tersingkap, berarti kelihatan auratnya begitu ya. Tsumma amara biha, setelah itu Nabi perintahkan perempuan tersebut farujimat, maka disambit, dirajam. Setelah meninggal summa sholla 'alaiha, kemudian Nabi sholatkan. Ini perempuan hebat sekali. Dia merasa bersalah, ingin dihukum. Padahal kan bisa aja diam-diam bertobat. Tapi dipengen dihukum. Jadi bukan main dia mengorbankan nyawanya. Begitu. Maka Nabi sholatkan dia.
Nabi sholatkan. Ya namanya manusia kan ya nggak ada yang lurus banget begitu, pasti punya kesalahan. Nah sebaik-baik yang punya kesalahan ya bertobat. Ini bukti tobat ini, bukti tambahan. Sebetulnya tobat itu cukup tadi dengan ikrar. Dia berhenti dari berbuat dosa, dia menyesal dan dia tidak akan balik lagi. Itu ikrar, penyataan kalau orang mau bertobat begitu. Tapi ini perempuan lebih daripada itu. Dia ingin siap dihukum langsung. Ya, maka dihukum. Setelah dia meninggal, ya biasalah diproses istilahnya, dimandikan, dibungkus, kemudian sembayangkan, baru dipendam. Ini yang hebat, summa sholla alaiha. Kemudian Nabi sholatkan. Doa Nabi manjur. Di antara doa Nabi dalam sholat ya biasa itu, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah ampuninlah itu orang. Gitu, ya. Jadi saudara-saudara, orang berbuat dosa nggak langsung dicap kafir. Nggak bisa itu. Ada orang berzina, kafir loh, nggak bisa itu. Ya, nggak bisa para hadirin. Dia hanya berbuat dosa besar, itu aja. Ya, tinggal nanti terserah Allah apakah mau dihukum, apakah Allah maafkan. Kecuali dosa menyekutukan Allah, itu tak ada maaf. Kalau dia mati sama aja dengan si kafir. Kan dosanya menyekutukan, itu dosa paling parah. Tapi dosa selain menyekutukan, membunuh, korupsi, berzina, ini itu bang dosa besar. Dosa besar, ya. Maka ya nggak membuat dia langsung kafir. Dia masih orang Islam, tapi orang Islam yang berdosa. Dalam bahasa lain namanya fasik, orang Islam yang fasik begitu. Ya. Hadis rawahu Muslim. Begitulah saudara-saudara ya pesan Nabi kepada keluarga terhadap seorang perempuan yang akan dihukum. Pesan Nabi kepada keluarganya, perlakukan dengan baik. Itu. Ya. Jangan dimarah-marahin, jangan disakitin. Tetap perlakukan dengan baik. Baik saudara-saudara, selanjutnya ini judul Bab Jawazi Qaulil Maridi Ana Waji'un. Bab ini menerangkan boleh seorang yang sakit mengatakan saya sakit. Maksudnya mengeluh. Boleh mengeluh. Ya, kali juga nggak boleh mengeluh, jadi rasain aja. Oh tidak, dalam Islam boleh mengeluh dengan syarat dia tetap istilahnya tidak marah-marah, tidak nggerutu dengan musibah atau penyakit yang diderita. Boleh mengeluh, aduh saya sakit nih begitu. Boleh jadi dengan keluhan itu orang yang mendengar, oh saya tahu obatnya. Nah, kan jadi ada sebagai wasilah perantara untuk kesembuhan. Yang penting hatinya redho. Ya, yang penting hatinya redho dan dia nggak marah-marah, boleh mengeluh. Saya sakit nih begitu. Bab jawazu qaulil marid. Bab ini menerangkan boleh si sakit berkata ana waji'un. Saya sakit. Au syadidul waja', atau saya sakit banget atau sakit berat begitu. Au mau'ukun, atau saya lagi panas alias demam. Enggak apa-apa itu. Bahkan kalau kita ke dokter, kita harus menyampaikan keluhan kita. Kalau enggak begitu bagaimana dia bisa mengobatin? Ya, yang penting hati kita redha, hati kita nerima. Karena kan di dalam Islam setiap penyakit yang kita derita ini insya Allah akan menghapus dosa. Walaupun duri mengenai kaki kita begitu. Atau kita kesandung, atau kepala pusing, apapun. Segala sesuatu yang membuat tidak enak seorang muslim, itu namanya musibah. Musibah bukan kematian doang, tapi musibah apa aja ya, yang membuat kita jadi nggak enak. Itu diterangkan di dalam hadis, kullu ma asa'al mu'min fahuwa musibah. Segala sesuatu yang membuat tidak enak seorang muslim, musibah. Dagang rugi, musibah. Kepala pusing, musibah. Kesandung, musibah. Apapun namanya, saudara-saudara, selama membuat kita nggak enak, itu namanya musibah. Nah, ketika musibah, satu syaratnya, jangan marah-marah. Kalau marah-marah, tidak menghilangkan dosa, tidak ada pahalanya. Penyakit tetap ada, jangan-jangan gara-gara marah-marah bertambah penyakitnya.
bikin stres begitu. Jadi mungkin bahasa sekarang enjoy aja udah penyakit, nikmatin aja. Berobat ya berobat sampai ke ujung langit juga boleh. Tapi satu syaratnya, jangan marah-marah, jangan marah-marah sama keluarga. Kalau seorang suami sakit, jangan marah-marah sama istrinya, jangan marah-marah sama anaknya. Yang tadi kan saya bilang, orang sakit temperamen. Biasanya begitu. Tapi kan kita pengen luar biasa, ingin melaksanakan ajaran agama supaya pahala tetap didapat. Ya, itu saudara-saudara. Ya. Nah ini dibilang saya sakit, nggak apa-apa, bukan marah-marah. Ya paling mengeluh. Tapi mengeluh hati saya redha, nerima pemberian Allah ya. Au wa ra'sah, atau dia mengatakan aduh kepalaku begitu. Mengeluh juga. Au wa ra'sah, atau aduh kepala saya gitu. Ya, wa nahu dzalik, dan segala contoh-contoh yang lain dah. Wa bayani annahu la karahata fi dzalik. Dan bab ini menerangkan bahwa itu tidak makruh, tidak dibenci. Ya, mengatakan saya sakit, aduh kepala saya, aduh pusing, puyeng, itu tidak makruh dan tidak mengurangi nilai pahala begitu. Nah, dengan syarat idza lam yakun alat tasakhut, bila mana bukan karena kesel atau dongkol. Jadi yang penting bukan dongkol nih, marah-marah ini, tasakhut, enggak. Wa idharil jaza, bukan menunjukkan kegelisahan, menunjukkan keluh kesah, tidak. Kita bilang, aduh kepala saya sakit, ya itu wajar sebagai manusia. Mungkin terasa sakit begitu, spontan aja mulut ngomong. Atau kita bicara begitu, siapa tahu yang mendengar, oh ini ada obatnya, nah, kan jadi lebih enak kalau begitu ya. An Ibni Mas'udin radhiyallahu an, hadis dari Abdullah bin Mas'ud qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya masuk ke rumah Nabi wa huwa yu'aku, sedangkan Nabi sedang panas alias demam. Loh, Nabi sakit. Begitulah biar umatnya menyadari dunia ini tempat ya ujian. Nabi walaupun mulia, dimuliakan oleh Allah, kedudukannya tinggi sekali, pemimpin para rasul, ya, tapi tetap aja dia kan manusia, mengalami sakit. Hikmahnya supaya umatnya yang sakit, ya jangan merasa aneh begitu. Itu orang yang paling mulia aja sakit. Jadi Nabi pernah sakit demam, panas sekali. Kata Ibnu Mas'ud, pamasistuhu, saya sentuh itu Nabi. Fakultu, maka saya berkata, innaka latu'aku wa'kan syadida, sungguhnya engkau wahai Nabi sakit panas betul-betul. Alias kamu wahai Nabi panasnya berat. Panas berat ya nih. Bukan panas biasa seperti yang dialami oleh sahabatnya, tapi ini melebihi dari biasanya. Apa jawab Nabi ketika ditanya begitu? Faqala ajal, memang betul. Ya. Naam, memang betul katanya, saya ini sakitnya begitu panas ini, panasnya begitu berat. Dikatakan inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sungguhnya saya ini sakit panas berat sebagaimana panasnya dua orang laki-laki di antara kamu. Maksudnya apa ini? Maksudnya itu Nabi kalau sakit panas double panasnya. Anggap orang-orang misalnya normalnya panasnya ya 70%, Nabi 140%. Di seorang Rasul, makin tinggi kedudukan, makin berat ujian. Begitu, itu wajar saudara-saudara ya. Ya, itu wajar. Maka seorang muslim harus betul-betul siap menghadapi segala kesulitan. Ya inilah dunia. Ya, jadi musibah, penyakit, bawaan dunia. Ya, kalau ogah sakit nanti di sorga, bukan di dunia tempatnya. Ya, dunia ini memang demikian, tempat diuji, apakah kita sabar atau tidak. Ya. Jadi begitu saudara-saudara. Nah di sini nih yang hebat di sini, Nabi kan mengeluh di sini ya, kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menyentuh tangan Nabi atau kulit Nabi. Kata Ibnu Mas'ud, waduh panas banget wahai Nabi nih. Nabi mengatakan, iya saya panas, bahkan panasnya saya 2 kali lipat.
Nabi ini mengeluh ya, kepada Ibnu Mas'ud, menyatakan panasnya. Nah, inilah katanya bukti boleh mengeluh ya, terhadap penyakit yang kita derita, asalkan tadi bukan menunjukkan tidak redha, tidak rela ya, dengan nasib yang kita terima, yaitu datangnya penyakit. Tetap kita lapang dada, tetap kita sabar, bahkan kita mengharap mudah-mudahan dosa saya diampunin dengan sebab penyakit yang saya derita. Jadi adem saudara-saudara, jadi adem ya, jangan dipikirin terus stres ntar ya. Jadi kita bilang, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya dengan sebab penyakit yang saya rasakan ini. Itu lebih adem ya, lebih elegan kan begitu. Hadis muttafaqun alaih. Mari kita akhiri pertemuan kita ya, sudah masuk Isya. Kita akhiri dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan kepada yang sudah wafat, khususnya ibu bapak kita, juga guru-guru, mertua, istri atau anak-anak kita. Semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma tub bina fi taysiri kulli 'asir fa inna taysiral 'asir 'alaika yasir wa nas'aluka taysir wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.